Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah. Seorang muslim, kata Nabi, yang memiliki sesuatu, yang memiliki harta untuk diwasiatkan, ya, seorang muslim yang memiliki harta untuk diwasiatkan dan ada keinginannya untuk berwasiat, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain. Tidak layak, kata Nabi, bermalam tidur selama 2 malam illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah, kecuali setelah wasiatnya tertuliskan atau diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. أما بعد فإني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Imam serta segenap pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama kami muliakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat agung yang wajib kita syukuri yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam satu riwayat, Bapak Ibu, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah bercita-cita berdoa kepada Nabi agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, padahal beliau itu sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Kenapa? Karena banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat selain Nabi Muhammad. Di antaranya, umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi SAW, kalau meminta ampun kepada Allah akan cepat diampuni oleh Allah. Bahkan ukurannya diperkirakan kalau misalkan ada orang mengunyah makanan, sebelum dia telan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kalau dia meminta ampun. Itu salah satunya. Kemudian di antaranya lagi, kalau kita berniat ingin melakukan sebuah kebaikan, itu sudah dihitung sebagai kebaikan, sudah dihitung sebuah pahala, hanya niat saja. Tapi kalau kita berniat untuk melakukan sebuah keburukan, tidak akan dicatat kecuali setelah melakukannya. Nah, sekali lagi, menjadi umat Nabi Muhammad adalah sebuah karunia yang sangat besar. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan memperbanyak salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi saya di sini menggantikan guru kita Ustaz Khairuddin Ahmad Jais, maka di kesempatan ini kita akan coba sekilas sedikit membahas atau membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang babun al-wasaya, bab yang berkaitan tentang wasiat. Bapak Ibu, wasiat ini adalah salah satu fikih kematian. Nah, fikih kematian. Nah, ini anjuran kepada kita untuk banyak-banyak mengingat mati, Bapak Ibu ya. Baik, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan wasiat ini adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin ilal maut. Sebuah pemberian sukarela yang berkaitan dengan hak finansial, mudhafin ilal maut, yang disyaratkan atau yang diberikan setelah meninggal.
Nah, sekali lagi wasiat ini adalah fikih kematian. Karena kita kaum muslimin yang sehat ataupun yang sakit dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat mati, apalagi yang sedang sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan sesuatu yang enak, segala yang enak. Perbanyaklah mengingat yang memutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hikmahnya, fa innakum la tadhkurunahu fi katsirin minal amal illa qallalahu. Karena kalau kalian banyak-banyak mengingat mati di saat kondisi kalian banyak angan-angan, illa qallalahu, kata Nabi, mengingat mati itu akan meminimalisir angan-angan tersebut. Sekali lagi, kalau kita mengingat mati di saat kita banyak angan-angan, nah itu akan meminimalisir angan-angan tersebut. Karena kita kan sebetulnya boleh berangan-angan, boleh, itu adalah tabiat manusia. Tapi kan tidak boleh banyak-banyak untuk berangan-angan. Baik. Wa innakum wa la tadhkurunahu fi qalilin minal amali illa kassarahu. Kalau kita banyak mengingat mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat kita sedikit amal, tadi banyak angan-angan, sekarang sedikit amal. Kita mengingat mati di saat sedikit amal, illa kassarahu, mengingat mati ini akan memotivasi kita untuk memperbanyak amalan tersebut. Jadi sangat besar hikmahnya kalau kita banyak-banyak mengingat mati. Jadi mengingat mati ini Bapak Ibu bukan hanya tugas kita yang sudah tua, yang sudah berusia. Bahkan mengingat mati ini sebetulnya mulai dari yang muda sampai yang tua harus dianjurkan. Ya, baik. Kalau kata Al-Imam Al-Haddad, beliau menjelaskan bahwa kalau ada seseorang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, maka dia sudah berada di fase muharabatun lil maut, di fase berperang dengan kematian. Tinggal menunggu waktunya saja kapan dia dikalahkan oleh kematian itu. Tapi sekali lagi ini tidak menutup kemungkinan orang yang di bawah usia 40 tahun tidak akan bertemu dengan kematian. Ya, cuman biasanya kematian itu datang menjemput orang yang berada di usia 40 tahun ke atas. Baik. Jadi aksiru dzikra hadzimil ladzat, banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, al-maut, yaitu kematian. Tapi Bapak Ibu, kalaupun kita dianjurkan oleh Nabi banyak mengingat mati, tapi dalam Islam kita dimakruhkan untuk berangan-angan ingin mati. Mengingat mati itu harus, tapi pengen mati itu tidak boleh. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat mati, agar cepat meninggal, nah itu tidak dianjurkan, dimakruhkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih." Kalian jangan berangan-angan ingin mati gara-gara ada bahaya pada diri kalian, gara-gara ada penyakit, atau misalkan gara-gara ekonomi. Jangan gara-gara sakit, gara-gara ekonomi ada keinginan kita, ada doa kita kepada Allah agar cepat mati. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang ada alasan lain dia ingin cepat meninggal, falyaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berdoa. Apa doanya? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Jadi ada doa supaya kita cepat meninggal Bapak Ibu ya. Tapi harus dengan alasan yang syar'i. Apa alasannya? Dijelaskan oleh para ulama, salah satu diantaranya adalah li khaufi fitnatin fid din. Kalau ada takut bencana, terjadi bencana kepada agamanya, maka dianjurkan untuk meminta agar cepat meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian auli nahwi syahadatin, atau berniat supaya mati dalam keadaan syahid. Nah, ini juga dianjurkan.
Ya, kan ada doa kita, Allahumma amitna bimautis syuhada. Ya Allah, wafatkan kami dengan cara wafatnya orang-orang yang syahid. Nah, itu doa supaya cepat mati itu sebetulnya. Ya. Kemudian auli baladin syarif, atau berangan-angan mati di tempat yang mulia. Bapak Ibu, tempat yang mulia di muka bumi ini yang kita dianjurkan untuk meninggal di situ adalah kota Madinah dan kota Mekah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi SAW bersabda, "Man istata'a ayyamuta fil Madinah falyaf'al." Siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka dia lakukanlah. Maka ada anjuran sebetulnya kepada kita kalau kita berkunjung ke kota Madinah, katanya Nabi SAW di sana, selain untuk berziarah adalah berdoa agar mati di kota Madinah. Tapi padahal biasanya kalau keluarga kita yang kita tinggalkan di Indonesia, misalkan kita pergi ke Madinah, pasti mereka berharap agar kita cepat pulang, ya, cepat pulang dalam keadaan sehat, tidak terjadi apa-apa. Padahal kita di sana berdoa agar dimatikan atau meninggal di kota Madinah. Baik, jadi kalau ada alasan syar'i ingin meninggal, maka kata Nabi SAW doanya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku kalau memang meninggal, wafat itu lebih baik untukku. Jadi kalau memang ada alasan syar'i kita ingin cepat-cepat meninggal, maka doanya inilah diganti. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup ini lebih baik untukku, dan wafatkan aku kalau memang kematian itu lebih baik untukku. Baik. Jadi kembali ke bab yang tadi, yaitu tentang wasiat. Wasiat ini adalah fikih kematian tadi. Tabarru'un bihaqqin, pemberian sukarela. Jadi wasiat ini adalah sesuatu yang sunnah Bapak Ibu, karena dia sukarela. Dalam hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Seorang muslim, kata Nabi, yang memiliki sesuatu, yang memiliki harta untuk diwasiatkan, ya, seorang muslim yang memiliki harta untuk diwasiatkan dan ada keinginannya untuk berwasiat, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain. Tidak layak, kata Nabi, bermalam tidur selama 2 malam illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali setelah wasiatnya tertuliskan atau diucapkan. Sekali lagi kita bacakan. Seorang muslim yang memiliki harta dan ada keinginannya untuk berwasiat, maka tidak layak tidur selama 2 malam sebelum wasiatnya dituliskan. Baik. Pertama tadi kita jelaskan bahwa hukum wasiat ini adalah tabarru', pemberian sukarela. Dari mana para ulama mengambil hukum wasiat ini sebagai sunnah? Karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak menganjurkan secara tegas agar berwasiat. Beliau menjelaskan yuridu ayyusiya fi, barang siapa yang memiliki harta dan ingin berwasiat. Artinya menggantungkan wasiat itu kepada keinginan seseorang. Siapa yang ingin berwasiat maka itu lebih baik. Siapa yang tidak ingin berwasiat, nah berarti dia meninggalkan sesuatu yang baik. Makanya ulama menjelaskan bahwa wasiat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Baik, itu yang bisa kita ambil hukum dari hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kesempatan selama 2 hari Bapak Ibu untuk berpikir sebelum menuliskan wasiat. Jadi Bapak, kalau selama ini kita ada keinginan untuk berwasiat kepada keluarga kita atau kepada orang lain, ya,
maka sebetulnya waktu yang diperbolehkan kepada kita, ini waktu diperbolehkan maksudnya ini sebetulnya anjuran saja Bapak Ibu ya, anjuran sunnah ya. Waktu yang diperbolehkan kepada kita untuk memikirkan itu hanyalah 2 hari. Nah, kalau sudah lewat dari 2 hari, berarti itu sudah tidak layak lagi. Jadi Bapak, kalau selama ini ada keinginan ingin berwasiat, setelah pulang dari masjid ini pikir-pikirkan dulu selama 2 hari ini. Ya, selama 2 hari diberikan kepada kita kesempatan untuk memikirkan itu, silahkan dituliskan atau silahkan disampaikan kepada orang yang menerima wasiatnya. Ya, dan ini adalah anjuran yang sunnah. Kenapa? Di antara hikmahnya dijelaskan oleh para fuqaha, yang pertama adalah karena mengikut Nabi. Nabi SAW di saat mau meninggal itu berwasiat. Kemudian yang kedua, supaya nanti diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di alam barzakh. Dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya ini dhaif Bapak Ibu ya, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man mata bila wasiyah, siapa yang meninggal tanpa berwasiat, tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala izin untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Jadi nanti di alam barzakh itu, setelah kita masuk ke alam kubur, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, bercengkrama, bercerita. Ya, tapi kalau kita meninggal tanpa wasiat, maka kita meninggal dalam keadaan bisu. Nah, itu salah satu hikmahnya dari wasiat ini, yaitu supaya Allah memberikan izin kepada kita nanti di saat di alam kubur untuk bercengkrama dengan orang-orang yang sudah meninggal. Baik. Jadi hadis yang pertama ini adalah anjuran kepada kita untuk cepat-cepat berwasiat kalau ingin berwasiat. Ya. Baik. Kita bacakan lagi hadisnya. Mahakkum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak layak bagi seorang muslim yang ingin berwasiat tidur selama 2 malam kecuali setelah wasiatnya dituliskan atau disampaikan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Qala qultu ya Rasulullah, Sa'ad berkata kepada Nabi, ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Aku, kata Sa'ad, memiliki harta yang lumayan banyak, dan ahli warisku nanti di saat aku meninggal hanya 1 orang saja, yaitu 1 anak perempuan. Karena di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki anak perempuan saja, 1 orang. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi, bolehkah saya memberikan harta saya, mewasiatkan harta saya sebanyak 2/3 kepada orang lain? Ya, karena ahli warisnya cuma 1 anak perempuan, mungkin dipikir nanti hartanya itu terlalu banyak kalau diberikan semua kepada anak perempuan itu. Jadi dia bertanya kepada Nabi, bolehkah diwasiatkan hartanya itu 2/3 kepada orang lain? Apa jawaban Nabi? Qala la, kata Nabi tidak boleh. Qala afa atasaddaqu bi syatrihi? Kemudian Sa'ad bertanya lagi, lalu bolehkah aku mensedekahkan berwasiat kepada orang lain sebanyak 2/3, 1/2, syatrihi setengahnya? Apa kata Nabi? Qala la, juga tidak boleh. Jadi 2/3 tidak boleh, 1/2 juga tidak boleh. Kemudian qultu afa tasaddaqu bi sulusihi? Kalau memang 2/3, 1/2 tidak diperbolehkan, lalu bolehkah aku mensedekahkan harta saya 1/3 saja kepada orang lain? Apa jawaban Nabi SAW? Qala as-sulus was-sulusu katsir. Coba dipikirkan lagi, 1/3 itu sedikit kali loh. Sepertiga itu banyak sekali kalau diberikan kepada orang lain, dan 2/3 itu sedikit sekali kalau diberikan kepada ahli waris. Coba dipikirkan lagi, kata Nabi, innaka intazar warasataka aghniya khairum min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Karena kalau engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan meminta-minta kepada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Bapak Ibu, wasiat di dalam Islam ini ada 2. Ada wasiat berupa finansial, hakun mali,
Ya. Dan inilah yang biasa dibahas oleh para fuqaha di kitab-kitab fikih. Ya, hak yang berkaitan dengan harta finansial. Kemudian barulah wasiat yang berhubungan dengan pekerjaan lain. Seperti misalkan seorang tua berwasiat, misalnya di saat dia meninggal nanti yang mengimami adalah Syekh Fulan. Nah, itu bukan wasiat yang berkaitan dengan finansial. Baik. Di hadis kedua ini berkaitan dengan wasiat terkait hak finansial. Di dalam hukum Islam, Bapak Ibu, kita tidak diperbolehkan mewasiatkan harta kita melebihi 1/3 kepada orang lain. Ya, contoh nih Bapak Ibu. Kalau dikalkulasikan harta kita, misalkan jumlahnya sekitar 900 juta semuanya. Ya. Kemudian kita wasiatkan, kita pesankan kepada anak-anak kita, nanti sebanyak 500 juta itu untuk diberikan kepada orang lain. Artinya bukan ahli waris. Contohnya kemana? Misalkan ke fasilitas umum. Ya, 500 juta itu nanti akan diberikan kepada fasilitas umum. Nah, bolehkah seperti itu? Nah, jawabannya kalau di dalam Islam hanya boleh 1/3 saja. 1/3 ukurannya berapa? Yaitu 300 juta. 200 jutanya itu tidak bisa diterapkan kecuali kalau ahli waris menyetujui. Ya Bapak ya. Nah, jadi mewasiatkan harta kita kepada orang lain itu hanya diperbolehkan sebanyak 1/3 saja. Adapun lebih dari 1/3, maka itu harus meminta izin dari ahli waris yang ada. Kalau ada satu pun dari ahli waris yang tidak setuju, maka yang lebih dari 1/3 itu tidak bisa diterapkan. Baik, itulah yang bisa kita ambil hukumnya diantaranya dari hadis yang kedua. Kita tidak boleh berwasiat kepada orang lain melebihi 1/3 dari harta kita. 1/3 saja itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW menjawab 1/3 itu dengan berat sebetulnya. Coba dipikirkan lagi 1/3 itu. Itu banyak sekali kalau diberikan kepada orang lain. Dan ahli warismu nanti yang hanya mendapatkan 2/3 saja. Ya, karena Nabi menjawabnya dengan berat, maka ulama menjelaskan 1/3 itu hukumnya sah, cuman makruh. Maka sebaiknya kalau kita berwasiat harta kepada orang lain di bawah 1/3 lah. 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Oke. Baik. Kemudian di penggalan terakhir Nabi SAW menjelaskan sebuah hikmah, innaka intazar warasataka aghnia, kalau engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa mengumpulkan harta yang banyak untuk aset ahli waris kita nanti itu justru dianjurkan di dalam Islam. Ya. Jadi di dalam Islam kita tidak memprioritaskan kefakiran, tapi lebih memprioritaskan kekayaan. Makanya mayoritas ulama menjelaskan bahwa al-ghaniyyu syakir khairum minal faqiris sabir. Al-ghaniyyu syakir khairum minal faqir as-sabir. Orang yang kaya, yang memiliki banyak harta dan pandai bersyukur, itu lebih baik daripada orang yang fakir dan sabar dengan kefakirannya. Sebetulnya kan dua-dua ini baik Bapak ya. Kaya bersyukur, miskin sabar, itu dua-duanya baik. Tapi yang lebih baik adalah kaya bersyukur. Kenapa? Karena kalau kaya bersyukur itu manfaatnya bukan untuk dia pribadi, tapi bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Tapi kalau yang fakir, sabir, sabar, itu baik juga, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Maka sekali lagi dari hadis ini ulama menjelaskan bahwa mengumpulkan harta untuk aset keluarga kita nantinya, ahli waris kita nantinya, itu justru dianjurkan di dalam Islam. Memang kita temukan beberapa ayat mencela orang-orang yang banyak mengumpulkan harta.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Neraka wail atau celakalah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tapi dengan tujuan apa? Alhaakumut takasur, kata Allah Ta'ala, yang melalaikan kalian itu adalah mengumpulkan harta dengan tujuan untuk tafakhur, menyombongkan diri, membanggakan diri. Tapi kalau dengan tujuan untuk mengumpulkan aset, sekali lagi, untuk keluarga kita di saat kita meninggal nanti, maka itu justru dianjurkan. Baik, kita bacakan sekali lagi hadisnya. Innaka intazar warasataka aghniya khairum min antazarahum 'alatan yatakaffafuna nas. Kalau engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, berkekurangan, yatakaffafuna nas, meminta-minta kepada orang lain. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi. Qala ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, meninggal mendadak, walam tusi, dan tidak sempat untuk berwasiat, wa adhunnuha law takallamat, dan saya menduga, saya pikir kalau seandainya dia sempat untuk bicara sebelum meninggal, tasaddaqat, dia akan berwasiat untuk bersedekah. Lalu pertanyaannya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama ibuku? Nah, ini pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Kalau engkau bersedekah atas nama ibumu, maka ibumu juga akan mendapatkan pahala. Hadis ini muttafaqun alaih, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Dari hadis ini kita mengambil hukum, yaitu tentang ada istilahnya di dalam Islam sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sebetulnya bukan sedekahnya yang mengalir, tapi pahalanya. Kan dalam hadis dijelaskan bahwa kalau seorang manusia meninggal, maka amalannya itu akan terputus. Jadi semua amalan itu akan terputus. Yang bisa mengalir itu apa? Pahala dari amalan tersebut. Pahala dari amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Al-Hafidz As-Suyuti menjelaskan bahwa setelah dikumpulkan beberapa hadis, ada 10 macam amalan yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Di antaranya, belum menjelaskan, idza mata ibnu adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairi asyri. Apabila seseorang meninggal, maka amalan yang bisa mengalir hanya 10. Apa itu? Yang pertama, ulumun bassaha, ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan dia ajarkan, maka itu diantara amalan yang terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal. Wa du'a'u najlin, doa dari keturunan kita, ya, doa dari anak kita, cucu kita. Nah, itu juga termasuk amalan yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian wa gharsun nakhli, yaitu tanaman yang pernah kita tanam. Kita punya kebun sawit, Bapak. Kebun sawit ini jika dimanfaatkan oleh orang lain nanti setelah kita meninggal kepada hal-hal yang baik, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian wassadaqat tajri. Nah, ini tadi sedekah yang terus mengalir. Sedekah yang kita lakukan di dunia, kalaupun orang lain yang melakukan tapi atas nama kita, maka itu terus mengalir pahalanya. Kemudian wirathatu mushafin, mewariskan mushaf. Semasa di dunia mungkin kita pernah mewakafkan mushaf. Kalau mushaf ini dibacakan oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Waribatu sagharin, tempat belajar seperti sekolah, musalla, tempat belajar
yang diwakafkan kepada orang lain dan dimanfaatkan kepada kebaikan. Wa hafrul bi'ri, sumur yang digali. Wa ijra'u nahrin, atau sungai yang dialirkan. Wa baitun lil gharibi banahu ya'wa. Wa baitun lil gharibi banahu ya'wi, rumah yang disediakan untuk tempat orang yang sedang dalam keadaan safar. Ya, artinya rumah singgah lah, rumah singgah yang diwakafkan kepada orang yang membutuhkan. Au bina'u mahalli dzikrin, atau bangunan tempat zikir, atau masjid dan sebagainya. Nah, inilah beberapa amalan di dunia yang terus pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal setelah dikumpulkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Dan hadis yang kita bacakan tadi itulah salah satunya. Kita bacakan lagi. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya bahwa inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ibuku, kata beliau, meninggal dan tidak sempat untuk berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Kalau seandainya dia sempat untuk berbicara, saya yakin dia pasti akan berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, qala na'am. Iya, kalau engkau bersedekah atas nama ibumu, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Baik, itu waktu syuruk, Bapak ya. 6, 2, 3. Ya, artinya itu baru terbit matahari, belum masuk waktu sholat isyaknya. Ya, baik Pak. Kita bacakan satu hadis lagi Ibu ya. Baik. Hadis yang selanjutnya, ini hadis yang terakhir insyaallah. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Umamah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian ahli waris masing-masing. Fala wasiyata li waris, maka tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Oke, saya ulangi lagi. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian ahli waris masing-masing. Fala wasiyata li waris, maka tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad wa hassanahu Ahmad wa Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa zada Ad-Daruqutni, ada riwayat dari Ad-Daruqutni menambah hadis yang tadi. Illa ayyasha al-warathah, kecuali ahli waris yang lain setuju. Maka kalau kita gabungkan dengan hadis yang tadi, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah, sesungguhnya Allah telah menentukan bagian ahli waris masing-masing. Fala wasiyata li waris, maka tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Illa ayyasha al-warathah, kecuali ahli warisnya setuju. Nah, itu lengkap dari dua riwayat yang tadi kalau kita gabungkan. Baik, apa yang bisa kita ambil hukumnya dari hadis ini Bapak Ibu? Pertama, tadi kita jelaskan bahwa kita tidak boleh berwasiat harta kepada orang lain melebihi 1/3. Ya Bapak ya. Kepada orang lain bolehkah kita berwasiat? Boleh, tapi ukurannya hanya 1/3 saja maksimalnya. Kalau lebih dari 1/3, maka itu tidak sah wasiatnya, kecuali kalau ahli waris setuju ya. Baik. Lalu bolehkah kita berwasiat harta kepada anak kita, kepada ahli waris kita? Di dalam Islam hukumnya tidak boleh Bapak. Kenapa? Karena anak kita, ahli waris kita, itu bagiannya sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah, sungguhnya Allah telah menentukan bagian masing-masing dari ahli waris. Fala wasiyata li waris, oleh karena itu tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Cuman jangan sampai di situ saja. Illa ayyasha al-warasah, kecuali kalau ahli waris pada setuju Bapak. Nah, kalau ahli waris setuju sesuai dengan pembagian harta wasiat yang kita sampaikan, nah, maka wasiat itu sah dan bisa diterapkan.
Tapi dengan syarat semua ahli waris yang setuju. Kalau satu pun di antara ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat kita tidak bisa diterapkan. Makanya Bapak, kita dalam berwasiat itu jangan sampai menzalimi ahli waris kita. Ini juga disyaratkan oleh para ulama itu di dalam berwasiat ya. Jangan sampai menzalimi ahli waris. Ya, menzalimi maksudnya apa? Ini yang seharusnya bagian warisnya setengah, tapi kita berikan wasiatnya hanya misalkan 1/4, 1/3, kurang dari setengah. Contoh beginilah Bapak. Kita punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Ya. Seharusnya kan kalau di dalam Islam ya, ini kan yang mudah-mudah saja nih Bapak Ibu ya. Di dalam hukum waris kan seharusnya bagian anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau misalkan hartanya itu berapa? 900 juta. Ya betul. Jadi kalau 900 juta, 600 itu bagian dari anak laki-laki, 300 bagian anak perempuan. Artinya 2/3 bagi anak laki-laki, 1/3 bagi perempuan. Ini mungkin sekilas kita lihat kurang adil, Bapak ya. Bisa jadi anak perempuan ini yang lebih dekat sama kita selama kita masih hidup. Ya. Jadi kita cobalah dengan membagi wasiat yang adil menurut kita. Bagaimana? Bagi 2. 500 bagi 450 bagi laki-laki, 450 bagi perempuan. Nah, secara hukum faraidnya sebetulnya Bapak Ibu di sini ada yang terzalimi. Ya, siapa itu? Yaitu anak laki-lakinya. Ya, maka ini dianjurkan oleh para fuqaha jangan berwasiat seperti ini. Itu satu. Oke. Kemudian sah enggak wasiatnya? Pada dasarnya wasiat yang seperti ini tidak sah Bapak, kecuali kalau ahli warisnya setuju. Cuman kapan itu persetujuan? Persetujuan itu diadakan setelah yang bersangkutan meninggal. Kita Bapak kalau mewasiatkan seperti itu kepada anak kita, saya rasa mereka setuju-setuju aja tuh. Ya, kenapa? Karena mereka takut untuk menyalahi bakti kepada kita. Ya kan? Takut salah-salah misalkan. Nah, makanya mereka bilang setuju saja. Tapi setelah meninggal kita, bisa jadi mereka berubah pikiran. Nah, jadi persetujuan itu adalah setelah yang mewasiatkan itu meninggal. Jadi kalau misalkan semasa hidup dia setuju, tapi setelah meninggal ayahnya ternyata dia tidak setuju, maka wasiatnya tidak bisa diterapkan. Tapi bukan berarti seorang anak dianjurkan untuk tidak menyetujui itu. Justru dianjurkan untuk meningkatkan baktinya kepada orang tua. Kalaupun misalkan dia punya hak di situ 600 juta, tapi sudah diwasiatkan oleh orang tuanya di bagiannya hanya 400 saja. Nah, tidak perlulah menguatkan ego di situ. Memang secara hukum boleh dia menuntut. Tapi kan selain ke hukum dulu kita punya adab kepada orang tua kalaupun sudah meninggal. Baik. Jadi sekali lagi, kalau kita berwasiat kepada ahli waris kita tentang hak finansial, harta, maka itu sebetulnya pada dasarnya di dalam Islam tidak sah wasiatnya kecuali kalau ahli waris menyetujui. Kapan persetujuannya? Persetujuannya adalah setelah kita meninggal. Baik, kita bacakan sekali lagi hadisnya. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Sungguhnya Allah telah menentukan bagian ahli waris masing-masing. Fala wasiyata li waris, oleh karena itu tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Illa ayyasha al-warathah, kecuali ahli waris menyetujui wasiat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni wa isnaduhu hasan, dan sanadnya kata beliau adalah hasan. Baik. Inilah mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu hadis-hadis fikih yang berkaitan dengan wasiat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.